Halo Sobat Burning Spirit sekalian, kembali lagi di update terbaru. Kemungkinan ini update ke-7 ya. Mohon maaf, saya sudah tidak terlalu melihat lagi jumlah episode yang saya buat. The point is, halo semuanya, kembali lagi di update terbaru. Sudah hampir 2 bulan ya, saya tidak membuat video baru, atau lebih tepatnya update terbaru dari project film ini. Tapi teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama sekali lagi kepada makasih Tuhan telah memberikan saya kesempatan untuk masih bisa melanjutkan project anime ini dengan fokus dan dengan konsisten. Jadi teman-teman, intinya semenjak bulan Juni awal itu kan sudah dikatakan dah libur kuliah, dan di kasus saya libur kuliah saya itu berjalan 2 bulan lebih, dari Juni, Juli sampai pertengahan Agustus. Oleh karena itu di bulan Juni saya full mau coba gacor konsisten di setiap seperti saya terakhir bilang, saya mau fokus di line art sama coloringnya. Dan kenapa saya harus lakukan tuh sampai harus vakum ya, intinya itu sebagai bentuk komitmen saya dan keseriusan saya dalam menyelesaikan project ini. Dan jujur saja saya saat itu udah merasa overthinking, karena again saya teringat bagaimana saya harus bisa menyelesaikan banyak sekali yang harus saya selesaikan di project film Love Letter terakhir itu. Film pertamanya itu sampai hampir 3 tahun ya, cuman kalau mau genapi 3 tahun silakan, cuman intinya hampir 3 tahun gitu kan. Sehingga saya pikir apakah ini bisa selesaikan, dan udah menyadari hal itu sehingga di awal praproduksi sudah saya sudah rancangkan blueprint ini, skema produksinya, supaya film ini bisa diselesaikan dengan lebih efektif, lebih efisien, namun kualitas tetap bisa bisa dinikmati dengan baik. Secara teori itu bisa berhasil. Cuman again, saat itu kan udah mulai prakteknya nih, udah mulai ini bisa tak. Dan alhamdulillah ini sudah mau mengakhiri bulan Juli, produksi kita sudah mencapai 80%. Wow, 80% loh produksinya. Dan berarti dalam waktu dekat ini pasti kita juga akan bersiap-siap untuk post productionnya. Oke, sekarang kalau kita hitung kapan sih saya lebih tepatnya mulai di bulannya itu, bisa dikatakan saya mulai betulan line art sama coloring itu di pertengahan Juni. Jadi awal Juni ngapain sih? Awal Juni itu masih ibaratnya masih beres-beres dulu. Ini udah selesai rough sketchesnya, ini udah selesai apapun yang sudah diperlukan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun saya coba relax bentar, cek-cek ulang, dan di saat itu juga saya coba rapikan lagi skripnya. Kenapa saya rapikan skripnya? Mungkin berdasarkan info-info yang sudah sebarkan secara update di Instagram, bahwa selama produksi berjalan itu selalu ada banyak improvisasi, banyak sekali note-note-nya. Jadi kalau saya izin saya kasih share ya teman-teman. Jadi ini adalah naskah versi screenplay versi 101-nya, dan kalau teman-teman lihat seiring produksi berjalan banyak sekali note-note, banyak sekali ya coret-coretan, mana yang dibuang, mana yang nggak dipakai gitu. Nah, otomatis saya pikir ini tidak akan ringan bagi saya untuk mengerjakan line art coloringnya kalau saya belum rapikan sebenarnya apa sih yang akan saya selesaikan. Secara visual sudah dirapikan, cuman again saya mulai secara pertulisannya kayak mana gitu kan. Jadi yang dari awalnya sekitar berapa nih, mungkin 18 tambah 3 berarti 21 halaman itu 22 halaman kurang lebih gitu ya. Sehingga saya rapikan, jadilah muncul ini namanya. Jadi ini muncullah namanya First Date Screenplay versi 102 ya. 102. Nah, di situ itu udah versi lebih rapinya, udah lebih konkretnya, lebih sempurnanya. Bahkan selain itu juga ada ketambah satu scene baru. Intinya semua scene yang udah ada itu disempurnakan. Ada beberapa yang kita eliminasi, yang kita buang, dan kita tukarkan dengan lebih baik lagi. Dan secara visual semuanya udah keep up, semuanya udah bagus. Jadi awalnya sekitar cuma 22 halaman, sekarang jadi 30 halaman. Dan ceritanya mungkin bisa diprediksi melebihi dari film pertama. Tentu dalam artian baik ya, kalau film pertama itu cuma 12 menit dan latarnya di situ saja, di satu tempat tuh. Kalau teman-teman sadar kan film Love Letter itu cuma di satu tempat, di kelas doang kan. Dia mungkin beberapa shot di luarnya, cuman fokusnya di situ kan. Nah, tapi di First Date nih, dengan skema produksi yang sudah saya rencanakan, ya saya sangat bersyukur itu berjalan dengan baik so far sejauh ini, dan saya bisa
saya nggak bilang menjamin, saya nggak menjanji, cuman saya cuma mau ngetis bahwa filmnya nanti akan lebih panjang durasinya karena memang ceritanya akan kita sedikit lebih luaskan dan latarnya bakal kemana-mana, time jamnya juga ada, dan yang pasti tetap kita akan mempertahankan apa yang bagus di film pertama dan kita akan memperbaiki apa yang kurang di film pertama gitu. Dan semoga teman-teman juga masih bersedia untuk mendukung. Ya jujur aja sih teman-teman, sedih ya semenjak film pertama itu kan sih cerita ya. Selama produksi film pertama tuh sebenarnya udah masuk fase agak linglung, depresi kecil-kecilan. Nggak tahu lah seberapa depresi, intinya. Bayangin teman-teman, itu kan di produksi film pertama itu kan dari zaman Covid, dari zaman masa SMK yang sudah saya ceritain bermasalah, di mana sekolah, keluarga, bahkan stok makanan aja itu sangat kami khawatirkan. Di saat bersamaan saya memiliki mimpi untuk menyelesaikan satu film tuh. Dan di saat bersamaan juga dunia lagi kacau, saya lagi kacau secara pribadi. Kebetulan saya bukan keluarga yang sejahtera juga. Dan saya memilih untuk mengerjakan project itu. Dan project itu pada awalnya juga sekedar bagian dari tugas sekolah, cuman saya level up menjadi bagian dari pribadi gitu. Dan karena itu masih pengalaman pertama, produksinya masih kacau, makanya sampai 3 tahun kan. Sehingga syukurnya di bulan Juli 2023 bisa selesai dan memiliki dapat respon positif. Tapi sayangnya itu hanya berlaku tidak lebih dari 1 atau 2 minggu, karena semenjak filmnya rilis, dari trailer sampai selesai hilang semua penonton. Yang subscribe-nya ada alhamdulillah, cuman yang kayak tetap mau kasih dukungan, yang tetap mau kasih like atau ngikutin Instagram itu sangat amat sepi, sehingga saya pikir wah, saya mau rehat pun nggak tenang nih. Jadi pada akhirnya di bulan November gitu kan, akhirnya saya saya putuskan saya mau sequelnya. Ya tentu saya secara manusiawi merasa wah gitu ya, cepat kali redup, udah selesai itu redupnya dalam 1 minggu 2 minggu. Jadi November akhirnya saya putuskan. Ya tentu secara manusiawi gitu kan, cuman saya secara profesional menganggap oke, itu pengalaman pertama. Sekarang bagaimana saya harus bisa lebih konsisten, saya memperbaiki marketingnya supaya teman-teman dan siapapun yang sedang tertarik untuk menonton ini bisa stay lebih lama untuk nonton saya. Itu satu pelajaran bagi saya. Jadi itu saya tetap jadikan ini pelajaran dan tidak saya jadikan masalah yang membebani saya. Tentu ini akan saya jadikan masalah untuk membuat saya berpikir bagaimana untuk menyelesaikannya begitu. Ya, oke, itu update pertama. Again, ini 2 bulan ya, 2 bulan ini banyak sekali hal yang terjadi. Oke, kita masuk ke update kedua. Update keduanya adalah ini sedikit drama, tapi saya disclaimer dulu teman-teman bahwa problem ini sudah selesai dan kita sudah mendapatkan solusinya. Problem apa sih? Jadi bagi teman-teman yang mengikuti, sebenarnya di awal tahun ini sekitar bulan Januari atau bulan Februari gitu, sebenarnya kayaknya saya sudah umumkan sudah ada pengisi suara now, dan saya akan detailkan dikit perannya itu. Ya, beliau juga akan membantu intinya beliau membantu saya lah gitu. Beliau adalah teman kuliah saya, yang teman baik lah gitu. Beliau bersedia membantu. Nah, kami sudah bicarakan baik-baik gitu kan. Ini plannya gini, akan ditayangkan di sini, filmnya bakal kayak gini dan gini. Dan so far selama produksi, beliau sama saya komunikatif gitu kan, fine gitu kan. Bahkan kita sampai excitement juga, seru gitu bahwa beliau mengerjakannya dengan baik. Saya berharap, saya pikirnya gitu kan, karena setiap kali kita diskusi selalu ada fun, selalu ada excitement. Dan saat saya ceritain, ini naskah terbaru saya yang tadi saya bilang kan, versi 102, beliau pun merasa wow, ini sangat amat jauh lebih baik film daripada versi 101-nya. Dan jujur happy, intinya sama beliau itu sangat luar biasa happy. Nah, yang saya tidak sadari, atau lebih tepatnya saya sudah pikir ini akan terjadi, atau lebih kayak overthinkingnya, cuman nggak berharap ini tidak terjadi. Itu adalah karena ini dikerjakan secara remotely, kita tidak memiliki studio, kita tidak memiliki ruang yang kita sewa. Jadi kan saya percaya beliau mengerjakannya di rumahnya dengan peralatan yang sepinjamkan, bahwa bisa selesaikan. Apalagi ini udah kita sampaikan di awal-awal gitu kan, di awal semester, dan saya pun bisa saling memaklumin karena awal semester kan masih kuliah, intinya udah dikabarin. Dan kami juga diskusi, kebetulan nih bulan Juni kita lagi free banget, lagi libur, kira-kira mampu tak kita selesaikan ini, karena waktunya sangat banyak. Nah, detailnya banyak, cuman yang saya bisa simpulkan kepada kalian adalah
karena faktor kelalaian, kecerobohan dan sedikit miskomunikasi dan beberapa alasan pribadi personal yang tidak bisa saya publikasikan, beliau ternyata tidak bisa memaksimalkan apa yang saya tugaskan, begitu. Sehingga pada akhirnya saya harus menegur beliau bahwa ini kok bisa sampai begini, kita sudah mau mendekati post production, kenapa masih belum nihil gitu produksinya. Sehingga saya mempertanyakan apakah selama kita meeting, selama kita itu apakah itu memang gimana dan gimana, kok kamu selalu fun. Saya terkesan seperti ini kayak harapannya jatuh, karena kayak sebelumnya kamu enjoy banget gitu bla bla bla, dan singkat cerita kita bicarakan dengan baik-baik. Nah itulah saya cukup bersyukurnya di tengah-tengah saya kesal dan saya itunya, bahwa beliau membicarakan cerita bla bla bla, dan jujur memang masuk akal dan ini cukup rumit, cukup kompleks, tapi saya bisa memahaminya. Sehingga seperti saya bilang, ini bagian dari personal antara saya dan beliau. Beliau punya masalah pribadi yang beliau coba bicara dengan saya, sehingga kenapa terjadi seperti itu, dan itu semua masuk akal. Tapi tetap saya bilang oke, aku paham, tapi secara profesionalitas, secara teman kita, oke, aku bisa memahami, that's fine. Lagi pula ini akan kerjasama sebatas teman dan teman, atas kepercayaan teman dan teman. Jadi mau kita melakukan perjanjian bagaimanapun, selama tidak ada kontrak, selama tidak ada hitam di atas putih, di posisi saya pun saya tidak memiliki power untuk kayak memaksa atau menuntut dia. Saya cuma sebatas kayak ibarat teman kelompok lah, kita udah diskusi plannya gini, ayo tolong jalankan bagianmu. Jadi saya menegur beliau, tapi menegurnya juga dengan porsi saya, karena saya sadar diri ini bukanlah kontrak resmi gitu, dan beliau juga sekedar teman yang ingin membantu dari awal gitu. Jadi ya beliau walaupun bagaimanapun sangat dewasa untuk menerima, oke, Kev, whatever actually happen, yes, aku tetap menerimanya secara profesionalitas, ini masalahku, dan aku sangat maaf aku mengecewakanmu gitu, something like that. At least untuk sesaat I feel okay. At least aku senang juga bahwa di antara kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik secara dewasa gitu ya, dan kita coba pikirkan lah apa yang lebih itunya. Yaudah, singkat cerita saya memberikan beliau kesempatan kedua untuk memberikan tas lain. Jadi memang pada dasarnya juga beliau ada tas lain selain untuk mengisi suara Nao, itu untuk mengisi suara ibu dan menyanyikan lagu ending untuk filmnya. Kalau dilihat secara porsi pekerjaannya sama jangka waktunya sudah disiapkan, dan juga saya juga ada kasih budget sebagai suatu apresiasinya, tentu harusnya ini sudah bisa diperhitungkan, ini bisa selesai dengan tepat waktu dan efisien gitu. Karena problem di awal tadi seperti bilang, ada faktor kelalaian, kecerobohan, dan beberapa masalah pribadi yang tidak bisa saya publikasikan, itu tidak bisa maksimalkan, sehingga ini waktunya udah mepet. Sehingga mau nggak mau, dengan keputusan yang sebenarnya saya agak sedih harus keluarkan ya, keputusannya adalah saya harus mencabut peran Nao daripada beliau, sehingga beliau akan lebih fokus ke pengisi suara ibu dan lagu endingnya. Singkat cerita begitu. Kita bicarakan baik-baik secara dewasa, beliau menerimanya, beliau menerima konsekuensinya. Saya juga merasa ini juga sayangnya, tapi it's okay, kita melewati dengan baik-baik dan nggak apa-apa kok. Kita menganggap ini kayak oke lah, ini kesalahan dalam kerja kelompok kita, dan oke, kita lanjutkan. Nah, berarti pertanyaannya, siapa pengisi suara terbarunya? Alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah, dalam waktu yang sangat singkat, 1 hari semenjak saya itu, mungkin lebih dari 1 jam setelah itu, saya udah mikirkan siapa ya, karena sebelum itu saya sudah, saat lagi di masa-masa feelingnya nih, orang ini sedang kayaknya lagi antara kemana gitu kan, si pengisi suara originalnya, saya udah beberapa kali tidak sengaja nge-scroll konten-konten dubbing fandub gitu, dan beberapa ada yang menarik perhatian saya save gitu, sebatas save, oh ini menarik gitu, dan sampailah waktu momennya datang. Jadi it's like a blessing in disguise, ngerti, kayak Indonya artinya adalah berkah di balik musibah. Saya mencoba kontak beliau di esok harinya setelah saya diskusi ulang, tegur keras dengan
teman saya itu. Dan again teman-teman, jangan terlalu salahkan beliau. Again, ini kan meski sebatas teman-teman, bukan kontrak gitu. Jadi it's okay. Kesalahan terjadi, kita udah bicarakannya, tapi jangan terlalu di judgment juga. Oke, teman-teman. Saya dan beliau masih berteman dengan baik kok. Oke, back to the topic. Jadi di esok harinya saya langsung berkontak dengan beliau. Inisialnya C dulu ya. Nanti diumumkan. Ini kita secret dulu. Beliau merupakan seorang fan dubber, atau intinya bertalenta di dubbing. Itu cukup lama, mungkin sekitar nggak tahu ya, mungkin 2-3 tahun ya. Kurang lebih posisinya saya melihat ya, sejauh yang saya lihat posisinya kurang lebih seperti sama saya, masih baru-baru merintis, sehingga saya pribadi merasa kayak wah, ada rasa pede nih, kayaknya bisa nih saya kontak beliau. Karena jujur aja teman-teman, kalau berusaha kontak creator udah jauh di atas saya subscribernya, postnya, jujur teman-teman agak malu ya. Sayanya maksudnya malunya dalam artinya minder, aduh kayaknya belum berani deh gitu doh. Tapi ya semoga mungkin kapan-kapan bisa lah. Karena kan kita kan have to show our worth. Kalau memang ada orang besar untuk turun untuk bantu gitu kan. Nah jadi saya kebetulan ketemu beliau ini di scroll video itu, dan kebetulan posisinya beliau dan saya ini berada di posisi kayaknya content creator masih sama-sama merintis nih. Cuman ada potensi pada beliau. Dan saya melihat potensi itu, wah ini bagus nih, actingnya oke, suaranya menarik, halus dan lembut, cute juga in some cases. Jadi saya coba kontak beliau, again dengan harapan semoga dibalas. Karena again walaupun gitu kan tetap harapan ini balas atau enggak kan. Singkat cerita dibalas, dan jujur aja langsung satset banget. Saya coba bicarakan dengan profesional, dengan baik, singkat dan jelas. Halo kak, bla 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 bla, saya punya project ini, barangkali kakak tertarik, saya punya gini dan gini. Dan langsung dibalas dalam waktu yang cukup dekat, dan langsung satset banget. Jujur saya have fun banget dengan beliau. Jadi gak salah jam 12 di kayaknya jam 9 saya coba chat, dan kebetulan jam 9 pagi itu semi ngantuk, jadi saya tidur lagi ya, minggu lah ya teman-teman. Terus saya chat, wah rupanya udah dibalas gitu jam enggak lama setelah itu, terus saya balas lagi jam 12. Sorry kak, baru balas. Oke, thank you ya kak. Wah gila, respect banget gitu kan. Singkat cerita beliau balas lagi. Terus kita dalam waktu cepat juga jam 12.30. Oke kak, bla bla, singkat tektokan. Yuk kita telepon, kita briefing. Beliau merasa menarik, ini project menarik, dan saya merasa wah kayaknya beliau ini bisa. Semoga bisa dalam hati saya. Udah, kita briefing 1 jam jeda. Oke, saya bilang oke kak, saya tunggu keputusannya dalam waktu sampai malam nih lah paling lambat. Oke, yaudah saya coba turun ke ekspektasi, jangan terlalu ekspektasi besar karena takut jatuh kan. Enjoy aja, lanjut gambar lagi, selesaiin kan. Tak taunya di luar dugaan dia satset lagi, jadi di jam 3 langsung dibalas, kak you know what, gaskan. Wow, dia bilang gitu, gaskan kak, anjay, nice, satset. Dan satsetnya apalagi teman-teman, langsung di malam harinya jam 8 kita langsung briefing lagi, kita langsung lakukan sesi reading. Sesi reading itu apa teman-teman? Bagi tahu, sesi reading adalah ketika para aktor itu langsung berakting sambil baca skrip untuk bangun chemistry secara mentahnya. Jadi nggak langsung onset, kita kayak sambil duduk sambil bacain gitu. Tapi again karena kasusnya beliau dan saya berada di tempat berbeda, kita lakukan calling gitu. Jadi wow, udah saya di chat lagi, dibalas, baru kita chat lagi di siang, telepon bentar, chat lagi di jam sorenya, langsung malamnya reading. Gokil. Saat itu. Dan jujur first take kita reading, beliau oke banget. I really like it. Dan jujur senangnya berkali-kali lipat. Kenapa? Mungkin karena faktor psikologi saya yang awalnya sudah dikecewakan dengan tanda kutip teman saya itu. Maksudnya telah dikecewakan oleh teman saya, kok pakai tanda kutip, aneh lah. Intinya setelah dikecewakan dan dalam jangka waktu yang lama saya sudah tidak berbicara dengan teman yang sebaya atau orang yang sebaya dengan saya. Dan saya secara psikologis cowok itu mau dalam keadaan apapun kalau ngomong sama cewek pasti ada rasa grogi dikit gitu kan. Jadi semuanya menumpuk dan jadi kali lipat. Wah, pas, apalagi orang ini passionate banget gitu. Kayak passionnya kurang lebih sebembara itu seperti saya. Jadi cocok banget gitu loh. Cocok banget dalam project ini dan saya sangat happy. Dan singkat cerita teman-teman, dalam waktu 1 minggu, hari Sabtunya, itu kan hari Minggu kan kita teleponan kan, dari pagi siang sore gitu kan.
Sabtunya beliau sudah menyelesaikan 90% dari dialognya. Anjay, secepat itu, dan kualitasnya oke, dan mic-nya juga jauh lebih bagus daripada punya saya. Mantap Kak, saya sangat suka. Oke. Nah, jadi pengisi suaranya nanti akan saya umumkan siapa namanya. Beliau sangat baik, beliau sangat bertalenta, dan semoga saya dan beliau bisa menjaga hubungan relationship dalam project ini ya. Jangan kalian potong video ini. Maksudnya relationship in project ini, dalam bekerja ini supaya bisa terus terjaga untuk menghasilkan hasil yang lebih positif, dan siapa tahu saya dan beliau bisa melanjutkan hubungan pekerjaan ini, collab lah, bahasanya terlalu aneh deh, collabnya itu sampai berapa project ini, karena saya jujur sangat impress gitu. Nah, ngomong-ngomong mic, saya pun juga ada update terbaru bahwa saya saya terpicu untuk akhirnya membeli mic baru. Nah teman-teman, dari dulu saya selalu pakai mic ini, mic Boya yang clip on, terus saya custom dengan ini, jadi kayak digabungin, jadi kayak dia memantul, dan ini sebenarnya ini semua kan kardus nih, belakang ini semua kardus untuk menahannya. Jadi itu semua ibarat Boya mic clip on custom, jadi kualitas suaranya teman-teman walaupun clip on cukup bagus. Cuman saya selalu dilema, beli baru yang lebih bagus atau enggak ya, karena dari jalan kayak mau beli atau enggak gitu, kayak bingung gitu, beli enggak, sampai akhirnya terpelatuk momennya gitu. Saya lihat, wah, si kakak ini yang saya bilang collab ini mic-nya bagus banget. Secara bersamaan orang tua saya juga punya mic, kadang-kadang mereka juga mau buat konten. Ya konteksnya adalah kayak orang tua di masa tuanya lagi gabut mau coba tes buat konten. Mereka juga ngetes mau beli mic baru. Dalam hati saya, mic saya agak kurang saat ini kalau dibandingkan kakak ini punya mic lebih bagus untuk acting. Kebetulan orang tua saya yang bukan konten kreator, maksudnya secara alamiah bukan konten kreator, cuma sekedar ingin ngisi waktu di gabutnya juga ingin beli mic. Kenapa saya yang content creator dengan niat asli itu tidak mau beli baru? Yaudah, langsung dalam waktu itu saya beli juga sekaligus. Tentu sesuai budget, jadi saya beli yang namanya nih Boya MM1, Boya Universal Cardiac Microphone. Intinya kayak mikrofon shotgun condenser. Ini versi MM1 nya. Dia ada 3 versi, MM1 Plus, MM1 Pro. Dan kualitas suaranya seperti teman-teman dengar kaset ini, jujur saya cukup impress ya. Ini sangat enak ya, semoga sampai enak banget di mata-mata teman-teman, dengan teman-teman. Ada banyak sekali barang-barangnya, dan ya luar biasa lah isinya, dan jujur happy banget. Dan banyak sabar teman, wah gila, setengah jam masih banyak nih saya buat note. Next kita juga sebenarnya sebelum filmnya rilis, kita juga niatnya saya akan mau rebranding lagi in social media saya seluruhnya, YouTube, Instagram, TikTok. Mau saya rebrandingnya banyak hal, dalam visi misinya, rencana jangka panjangnya, rencana jangka pendeknya, blueprintnya, apapun itulah intinya untuk for the rest of the content dan bagaimana prospeknya. Dan yang paling jelas yang udah terreveal adalah nanti bakal ada logo baru untuk channel saya Serius Komet. Seluruhnya channelnya sudah ada nanti ilustrasi terbarunya. Again, itu cuma sketch. Kita nanti lihat hasilnya bakal kayak mana. Intinya sudah ada niat untuk oke, ini nanti mungkin ini videonya kan mirror ya, jadi ini terbalik ya. Jadi nanti mana ya nggak gitu kenapa. Jadi intinya nanti kita bakal coba rebranding banyak hal, terutama pada logonya, sehingga intinya kita bisa berkomitmen pada beberapa hal. Salah satunya adalah kita akan berkomitmen pada memproduksi film dan animasi original daripada saya. Tentu mungkin ada tipis-tipis opini-opini atau konten-konten kecil tentang diri saya tanpa film atau tanpa animenya, tanpa animasinya. Tentu kita akan lebih perbanyak itunya daripada saya. Jadi mungkin kayak 1:4 lah. 4-nya itu adalah konten-konten film dan konten animasi, dan satunya adalah sayanya gitu. Karena saya ini kan masih masa-masa eksperimen ya di bulan 2024 nih, tahun 2024 nih. Dan jujur eksperimennya ups and down-nya kayak
YouTube-nya sukses, tapi sayanya kayak kurang this is not me. At the same time when I do something that it's me, aku melakukan konten yang sesuai dengan saya, YouTube-nya kurang down. Misalkan kemarin saya lagi fokus buat review film, review anime, which is part of me, bagian dari saya suka konten-konten gitu. Tapi YouTube-nya agak-agak stuck 10, 20, 50, kadang 100, kadang turun. Which is aku mesti sangat bersyukur ya. Tapi I think aku tidak boleh langsung puas. Aku coba lagi eksperimen. Oh, saat ini lagi banyak kali progres timnas dan saya jujur sangat suka timnas dan enjoy banget. Saya coba buat, wow, di situ meledak kan. Wow, meledak. Tapi makin buat, dalam hati saya, kok series komen makin lama ini isinya tentang bahas bola nih ya, gitu kan. Tapi satu sisi ini nggak bisa dibatalkan saat itulah. Karena saat ini produksi filmnya lagi fokus juga. Kalau saya buat konten lain takutnya pecah juga gitu kan. Jadi ya sementara konten-konten yang lain tuh kayak eksperimental tuh mengisi waktunya. Dan two bird in one stone, selain mengisi waktu, selain membuat YouTube saya tetap hidup, growingnya luar biasa. Yang dari tahun lalu nggak salah 1.600, sekarang udah 2.300 lebih. Berarti udah pertambahannya 700 lebih, teman-teman. Ini luar biasa loh. Suara saya jadi Jawa metok gitu ya. Saya Cindo. Aneh kok suaranya. Tapi never mind. Intinya semuanya banyak sekali update yang terjadi dalam hidup saya. Oh, dan terakhir ada hal yang buat saya sedikit bimbang, stres adalah saat minggu lalu saya dapatin problem di YouTube saya bahwa saya harus verifikasi di YouTube saya. Awalnya sih merasa oke, chill, aku bisa verifikasi YouTube saya. Karena saya yakin dokumen-dokumen saya, apapun yang diperlukan lengkap nih. Problemnya dia justru mengirimkan tanda kutip kode verifikasinya ke nomor telepon saya yang sudah mati atau sudah nggak saya pakai. Sedangkan saya udah register, udah daftarkan banyak nomor telepon saya yang udah baru yang masih aktif dan beberapa devices two step verification. Tapi yang dikirim ke nomor pertama sih stres nih, bingung nih kayak mana nih kalau saya nggak bisa isinya. Masa iya saya tinggalin YouTube-nya? Bingung. Ada informasi saya baca lagi, scroll. Syukur katanya dalam waktu 1 minggu kalau Anda tidak bisa verifikasi, it's okay, kamu masih bisa aksesnya. Karena kami sadar, pihak tim Google sadar bahwa legitimate user yang asli kemungkinan akan udah banyak kehilangan nomor teleponnya dan ponselnya, sehingga kami hanya membatasi mereka selama 1 minggu. Itu kayak salah satu bentuk daripada penanggung-jawaban mereka dan kebijaksanaan mereka. Jadi syukur tadi malam udah hilang pop-up notifikasinya dan saya sangat bersyukur dan semoga saya tidak terkena masalah lagi. Oke. Agak black flag. Oke. Jadi segitu aja teman-teman, anjay setengah jam ya update-nya. Ya anggap puas lah karena bulan Juni tidak ada konten, bulan Juli juga hampir tidak ada konten, jadi anggap aja semua konten digabung jadi satu. Itulah teman-teman. Jadi apa saja yang kita update? Oke, kita rekap ya. 1. Naskahnya sudah disempurnakan. 2. Progres produksinya udah 80%. Kita sudah mau mendekati post pro-nya dan saya juga udah membeli mic baru di sini. Boya by MM1. Saya tidak disponsori tapi saya sangat terbuka dengan sponsor apapun. Hey, ayo, come on. Oke, kemudian pengisi suara now-nya melakukan ada pergantian. Beliau teman saya yang originally mau bantu dicabut perannya, tapi beliau tetap dalam tim ya, karena again beliau kan ada ibarat 3 pekerjaan, satunya saya pindahkan, saya cabut, saya pindahkan, 2-nya dia mesti kerjakan, dan syukurnya beliau bisa menyelesaikan 2 itu dalam waktu yang cukup singkat juga. Jadi saya bersyukur beliau memaksimalkan kesempatan keduanya. So it's okay, kami berdua damai kok, kami masih berteman. Nah, jadi kemana peran now-nya? Peran now-nya sudah diisi oleh seseorang yang memiliki talentanya, yang memiliki passionnya di situ, dan itu pertama kali saya secara serius banget untuk collab dengan seseorang sebagai content creator juga, sesama content creator, dan itu sangat luar biasa fun. Mungkin kedua ya, atau nggak tahu juga, kayaknya pernah deh. Nah, aku kurang intinya fun banget dengan beliau, dan beliau sudah 90% selesai. Kita tunggu saja teman-teman. Kemudian YouTube kita bakal ada rebranding, social media kita lah semuanya rebranding, banyak hal dari isinya, visi misinya, blueprintnya, dan terakhir kita juga memiliki masalah YouTube dan yang alhamdulillah sudah selesai ya, sudah kita selesaikan dan semoga tidak terkena masalah lagi. Dan itu saja teman-teman, terima kasih telah menonton. Dan sedikit note terakhir, filmnya
kalau dipikirkan secara perhitungan matematikanya, again, saya kan part time jobnya adalah sebagai guru les, keren. Saya seniman tapi saya juga seorang guru MTK, guru les. Jadi kalau dihitung secara dengan berbagai faktor, ini kemungkinan besar bisa selesai di bulan Agustus. Tapi kalau dirilis di bulan Agustus bisa saja tapi mepet. Jadi secara realistis kalau ingin aman dan nyamannya itu rilis di bulan September. Karena ketika film ini udah selesai saya edit, selesai saya selesaikan, saya masih butuh waktu untuk satu, pasti tarik nafas dong ya. Tarik nafas, saya udah ibarat gacor loh. Ini saya ada catatan setiap jurnal saya mencatat setiap hari saya selesai apa nih. Kayak misalnya nih dari Juni 2024 saya catat progresnya per hari buat berapa, selesainya jam berapa, dan begadangnya berkali-kali sampai jam 4 subuh. Ya sering lah gitu kan, gacor gitu kan. Dan ini sudah sekitar 20 tambah 24, udah 1 bulan 9 hari ya kita buat. Luar biasa teman-teman. 1 bulan 10 hari, 1 bulan 9 hari. 6 tambah 14 20 tambah 19 39, 1 bulan 9 hari kita ada progres, banyak kali catatannya. Dan again, seperti dari catatan itu kita simpulkan bahwa film ini bisa kelar di bulan Agustus tapi nggak akan dirilis bulan Agustus langsung. Saya butuh istirahat sejenak. Saya juga bulan pertengahan Agustus udah mulai aktif lagi kuliah. Dan saya pasti juga harus memikirkan dulu marketingnya dong teman-teman. Dan seperti saya bilang, saya butuh waktu untuk rebranding lagi. Jadi ya mungkin yang nonton juga nggak ada ya saat ini. Sedih. Oh tapi saya masih senang kok, masih ada sekian beberapa teman saya yang masih menonton. Dan ada juga teman online inisialnya G. Kamu pasti lagi nonton nih ya. Terima kasih juga kepada engkau yang masih menonton dan mengikuti saya. Ini personal, terima kasih untuk kamu. Inisialnya adalah G. Kamu tahu kok saya bicara ke Anda. Terima kasih ya telah mau dukung dan menonton ini. Dari awal saya agak heboh di love letter, kemudian redup, dan entah kenapa alhamdulillah engkau masih setia ngechat, ngikutin saya untuk follow, kasih semangat dan segala macam. Jadi thank you banget ya. Dan kepada teman-teman yang mungkin nonton, mungkin enggak, thank you ya juga semuanya. Doakan yang terbaik dan mari kita sukseskan film ini. Semuanya luar biasa. Terima kasih. Menyala.